Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 103. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Zahran bergegas pulang dari kantor karena Shanum sudah menunggu untuk diantar ke rumah Dharma, kemudian menginap di rumah Aira. Aira dan Gary akan menikah besok. Aira sangat ingin ditemani oleh Shanum dan Mirna. Berbagai cerita sebelum besoknya ia akan melepas masa lajang. Sial, ringkus Zahran kesal. Dia terjebak macet padahal saat ini dia sedang melewati jalan alternatif untuk menghindari macet. Jalanan padat merayap dan setelah menemukan ujung kemacetan, terjawab sudah ada penyebab kemacetan itu. Lo adalah anggota geng motor yang semalam menyerempet anggota kami. Iya kan? Bukan gue, kita bicara baik-baik dulu. Nares berusaha berontak tapi dia hanya sendiri sementara yang menyiksanya ada 5 orang. Lo yang selain dipukul, Nares juga terus diludahi. Zahran mengerutkan dahi. Dia melihat Nares sedang dikepung oleh beberapa pria beratribut komunitas motor gede. Motor sport Nares rusak parah tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Entah apa yang menjadi pemicu pengeroyokan itu. Ngapain sih tuh anak? Pasti bikin ribut. Zahran ingin mengabaikannya, tapi terbesit rasa kasihan saat Nares dipukul beberapa kali oleh pria-pria arogan itu. Ada apa sebenarnya? Zahran sungguh penasaran. Apalagi beberapa saat lalu Nares masih jadi karyawannya. Terdorong rasa penasaran dan kasihan, Zahran pun menipakkan mobilnya dan mencari tahu yang terjadi. Lo anak geng motor pembuat onar. Gue tahu atribut lo. Dan sekarang lo sendirian. Mau coba-coba panggil pasukan ingusan lo. Mereka gak akan ada apa-apanya dengan backingan yang kami miliki. Kata seseorang berbadan besar lalu menendang punggung Nares yang meringkuk kesakitan di atas aspal. Sejauh ini hanya Zahran yang berani menghampiri kerumunan orang-orang angkuh itu. Zahran langsung saja mencoba mengamankan musuhnya yang sudah terluka tak berdaya. Ada apa ini? Para pria anggota komunitas Moge itu langsung memperhatikan sosok Zahran. Lo siapa? Ada kepentingan apa? Mau sok-sokan ngelerai aksi kami? Lo gak tahu apa-apa. Gak usah sok-sokan, ini urusan kami. Kata salah satunya yang memiliki jambang di wajah sangarnya. Tapi Zahran sama sekali tak merasa gentar. Tak ada sopan-sopannya sedikit pun, Zahran pun merasa tertantang. Hei, anak ingusan berdasi. Lo mana tahu urusan orang-orang penguasa jalanan seperti kami. Sebelum urusannya kami seret ke kantor polisi, nih orang harus menerima hukuman jalanan dulu. Semalam dia udah nyerempet anggota motor kami. Kata salah satu sama-sama berbadan besar itu. Nares berusaha membuka mata yang terasa berat. Awalnya agak samar dan kunang-kunang. Tapi walau samar, dia cukup mengenali sosok berdasi yang datang itu. Nares tak menduga kalau Zahran datang. Walau tak tahu apakah untuk menolong atau malah akan membuat dirinya semakin terpojok. Zah, gue butuh bantuan lo. Ujar Nares yang dengan dada yang sesak. Apalagi begitu ia mencoba bangkit, ada orang yang kembali menendang lalu menginjak dadanya sampai terkapar kembali. Zahran tergerak. Nares memang sangat menjengkelkan. Tapi beberapa hari terakhir ini Zahran terkesan dengan perubahan pada diri Nares. Diam lo berdebah, urusan kita belum selesai. Bentak orang yang menginjak Nares itu. Nares semakin tak berdaya. Dan sungguh tak ada satupun yang mau menolongnya karena ketakutan dengan orang-orang arogan itu. Apalagi mereka koar-koar kalau backingan mereka adalah seorang jenderal polisi. Gue kenal dia. Lo semua sudah pastikan kalau yang nyerempet teman kalian itu adalah orang ini? Tanya Zahran. Alah, banyak bacot loh. Yang kami tahu yang nyerempet semalam itu adalah anggota Pantera.
Anak-anak geng motor gak guna sok-sokan mau nguasai jalanan, 11-12 sama geng The Wolf, geng tengi, cuma modal motor bak butut aja. Udah ngerasa paling keren sejalanan. Zahran semakin terpancing apalagi pria itu membawa nama The Wolf juga. Sungguh mereka sangat arogan. Lo yang bacot, geng lo yang tai, puk. Tanpa pikir panjang lagi, Zahran langsung menyerang pria yang sedang tertawa tepat di wajahnya, sehingga pria arogan itu merasa pusing dan hidungnya langsung berdarah. Sialan lo, siapa lo, hah? Dua orang maju berusaha mengintimidasi Zahran. Gue The Wolf. Tegas Zahran lalu membuka jasnya dan melemparnya sembarangan. Zahran seperti bersiap untuk melakukan duel, tak ada takut-takutnya sedikit pun. Oh, lo The Wolf, ngapain lo pakai jas, pakai dasi, habis magang jadi sales panci? Situasi semakin memanas, jalanan semakin macet. Petugas patroli belum ada yang muncul untuk mengamankan, dan tahu ada warga yang berani mengamankan. Jadi sekarang gimana aturannya? Kalian mau gue selesaikan hinaan tadi di sini, detik ini, tantang Zahran. Bro, hari ini kita lempar satu umpan dapat 2 ikan. Enaknya doakan inti kita apain? Digoreng kering enak bro, nyam-nyam. Sikap orang itu semakin memuakkan dan tanpa menunggu lama lagi, Zahran langsung saja menerjang dan kembali melayangkan satu pukulan telak di wajah musuhnya. Buk, buk, di wajah dan di perut sampai satu orang berhasil dirobohkan. Oh, sialan lo. Woi lo semua, serang. Ngapain lo pada malah bengong ngeliatin gue, hah? Cukup 2 pukulan di titik vital, Zahran hanya butuh 5 detik untuk menumbangkan satu lawannya. Berani juga lo ya. 2 orang maju menyerang. Untung saja dulu Zahran sempat ikut perguruan tarung derajat walaupun hanya beberapa bulan. Selain itu, Zahran juga menguasai beberapa teknik bela diri. Jika dalam keadaan siap dan menghadapi musuh secara fair dengan 1 lawan 1, Zahran sudah pasti bisa mengatasi dengan mudah. Hajar Zah, gue dukung lo kali ini, seru Nares dengan sisa tenaga dan sisa kesadarannya. Nares hanya bisa melihat dengan samar, tapi sore ini Zahran sedang on fire. Satu persatu musuh berjatuhan bergelimpangan di atas aspal. Good job Zah, gumam Nares. Ia semakin lama semakin lemas, apalagi sesekali dia masih mendapatkan pukulan di kepala oleh anggota geng Moge yang masih tersisa. Zahran masih berdiri tegak dan hanya mengalami luka kecil di ujung bibirnya. Sudah 3 orang yang dia tumbangkan dengan mudah. Zahran begitu beringas dan dengan mudahnya membalas bacot para pria arogan itu dengan sebuah pembuktian yang nyata. Siapa lagi? Atau kalian mau hubungi jenderal polisi yang backup kalian? Coba hubungi jenderal itu dan suruh dia datang kemari. Seru Zahran semakin menantang. Tak ada yang menyahut dan 2 orang tersisa sibuk mencoba membangkitkan teman-teman mereka yang terkapar di jalanan yang semakin ramai itu. Hei lo berdua, maju, biar gue selesaikan kalian. Biar kalian tahu apa itu artinya hukuman jalanan. Tantang Zahran. Ampun, sorry. Gue mewakili teman-teman akan menarik kata-kata kami soal The Wolf. Kalian bukan tai, tolong. Kita anggap ini selesai. Kami nggak akan bawa kasus ini ke kantor polisi. Bahkan salah satunya memohon pada Zahran. Sekarang udah jelas kan siapa yang bacot? Sentil Zahran dan hanya dia seorang yang masih berpijak kokoh di atas kakinya saat ini. Sorry, sekali lagi sorry bro. Mereka yang merasa suhu benar-benar dibuat kicep oleh Zahran hanya butuh waktu 10 menit untuk memberi pelajaran pada para pria arogan itu. Zahran melirik ke arah Nares yang sudah tak berdaya. Apa yang akan Zahran lakukan pada Nares? Shanum sangat cemas, tak biasanya Zahran pulang telat tanpa mengabari lebih dulu. Ditambah lagi nomor Zahran tak bisa dihubungi. Abang kemana sih? Ini udah gelap. Gak biasanya abang pula telat begini. Gumam Shanum dengan hati yang dipenuhi rasa cemas. Bahkan Shanum baru selesai sholat Isya dan suaminya belum juga pulang. Padahal Shanum sudah siap untuk pergi ke rumah Aira. Ada apa ya? Ada apa sih? Kok abang tega banget bikin aku cemas begini? Hati Shanum belum bisa tenang. Dia benar-benar takut Zahran kenapa-napa. Tapi Shanum tak berani keluar rumah untuk mencari keberadaan suaminya. Shanum hanya bisa menunggu menikmati rasa gundahnya
Dan sebagai pilihan lain, Shanum akhirnya menghubungi Papa Ilham untuk menanyakan keberadaan Zahran. Padahal Zahran sedang melakukan aksi yang sungguh di luar dugaan setelah menyelamatkan Nares dari 5 orang pengeroyok. Zahran lanjut membawa Nares ke rumah sakit dan menunggu keluarga dan teman-teman Nares datang, karena tak tega meninggalkan Nares sendiri. Apalagi Nares dinyatakan kritis oleh tim dokter. Suara derap langkah bersahutan dari ujung koridor ruangan ICU yang saat ini ditempati oleh Nares. Kartika bersama Jack datang dengan wajah sedih dan marah. Sementara anggota Pantera yang lain menunggu di luar karena hanya beberapa saja yang diperbolehkan masuk ke area itu. Zahran lega. Akhirnya dia bisa pulang kepada istrinya. Sial memang. Saat melemparkan jas tadi, handphone yang ada di saku jas dalam ikut lempar dan mati total. Oleh sebab itu, Zahran tak bisa menghubungi dan tak bisa dihubungi oleh Shanum. Ini pasti gara-gara lo kan? Jack begitu agresif dan mencoba menyerang Zahran. Letak. Tapi Kartika segera mengamankan dengan mencitak kepala pemuda barbar itu. Mundur Jack, ngapain kamu nyalahi Zahran? Kamu gak nyimak apa kata warga tadi? Harus ditolongi sama Zahran. Tegur Kartika lalu mengomel pada Jack. Iya, tante maaf. Jack tak berani melawan dan hanya mengusap-usap kepalanya yang kena citak Kartika barusan. Udah deh, hanya karena Zahran adalah musuh geng kalian akan menutup mata dan menganggap Zahran sebagai sebab peristiwa tadi. Karena udah jelas, kalau yang menyelamatkan Nares itu adalah Zahran. Lah, kalian, konco-konconya Nares pada kemana saat Nares dalam bahaya kayak tadi, ha? Omeli Kartika lagi. Zahran lega karena Kartika mengetahui kronologi kejadian dengan detail dan faktual. Iya, maaf tante, kata Jack lagi malu sendiri. Karena tante sudah datang, saya permisi. Pamit Zahran bersiap untuk pergi. Sebentar Zah, tapi Kartika menahan. Terima kasih banyak ya. Saya nggak tahu kenapa Nares diincar oleh orang-orang itu. Tapi kalau tadi kamu nggak nolongi, entah gimana nasib Nares saat ini. Lanjut Kartika dengan bersungguh-sungguh. Dulu Kartika selalu sinis dan memandang salah pada Zahran. Tapi malam ini dia terlihat luluh dengan aksi penyelamatan Zahran. Iya, sama-sama. Zahran menjawab dengan singkat saja. Terima kasih banyak Zah, saya nggak tahu lagi dia harus bilang apa selain itu. Saya harus pulang, semoga dia cepat pulih. Pamit Zahra sekali lagi. Iya Zah, thanks. Zahran pergi begitu saja. Zahran melakukannya karena tergerak hati. Ditambah lagi para anggota komunitas Moge tadi juga membawa nama-nama The Wolf dan menghina. Dan sekarang masalahnya Zahran tak tahu harus menjelaskan apa pada istrinya. Kartika menatap wajah Zahran yang semakin menjauh. Musuh terbesar kalian adalah garda terdepan yang menyelamatkan anak saya. Please lah, sehabis ini akhiri permusuhan kalian. Jadikan peristiwa ini sebagai titik balik. Rivalitas kalian menjadi sebuah solidaritas. Bisa kan? Kartika masih mengomel pada Jack. Kalau itu aku belum bisa komen apa-apa Tan. Jack hanya menunduk patuh. Pokoknya Tante gak mau tahu. Setelah Nares sadar, Tante mau kalian kompak bilang makasih sama Zahran. Tegas Kartika lalu masuk ke ruangan ICU itu. Sementara Jack hanya bisa menunggu di luar ruangan. Jack terlihat kesal karena Kartika yang dulu menyinyir pada Zahran, sekarang malah terlihat sangat mengapresiasi. Sial, kalau begini gak bisa berantem lagi dong. Ngapain sih Siza pakai nolongin si Nares? Pencitraan nih kayaknya. Gerutuh Jack. Kartika tak kuasa melihat kondisi putranya. Wajah Nares penuh luka dan lebam sangat memprihatinkan. Nak, Kartika langsung menangis lalu berjalan mendekat. Nares benar-benar terluka parah. Zahran pulang dan Shanum menyambut dengan wajah masam karena kesal. Zahran telah membuat Shanum bergelut dengan rasa cemas. Handphone abang rusak total dan gak bisa dinyalain lagi. Dali Zahra mencoba menjelaskan. Shanum tak mau bicara, dia diam saja tak mau menampakkan wajahnya pada Zahran. Shanum hanya berdiri menatap ke arah jendela dari balkon kamarnya.
Sayang. Zahran memujuk lalu memeluknya dari belakang. Apa karena handphone abang rusak? Abang lantas pulang sampai berjam-jam begini. Tanya Shanum dan ingin melepaskan diri dari Zahran. Akhirnya Zahran tak akan mampu menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Oke, abang akan jelaskan semuanya. Silahkan, jelaskan. Semoga alasannya masuk akal, biar aku bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Tuntut Shanum. Tadi abang ribut sama orang-orang yang royok Sinares. Shanum tambah terkejut. Shanum tambah cemas. Shanum menoleh pada Zahran dan memang ada luka kecil di ujung bibir suaminya. Pas abang datang, Sinares udah gak berdaya. Terpaksa abang bawa dia ke RS dulu sambil nunggu sampai orang tuanya datang. Lanjut Zahran. Jadi, maksudnya abang bantu Bang Nares? Tanya Shanum lalu mengusap lembut luka di ujung bibir suaminya. Iya, nolongin musuh abang sendiri. Tadi abang nganggap dia sebagai karyawan di perusahaan abang. Rasa kesal Shanum perlahan terkikis. Jika benar kejadian yang seperti itu, Shanum malah merasa bangga pada aksi heroik Zahran. Terus, abang gak kenapa-napa. Ini luka di bibir abang, sakit gak? Seketika Shanum mengganti sikap ketusnya menjadi sikap penuh perhatian. Gak sakit sama sekali, enggak. Lebih sakit kalau kamu marah sama abang. Jawab Zahran dengan nada menggoda. Ya, habisnya aku cemas. Mana gak bisa dihubungi pula. Aku takut abang kenapa-napa. Aku juga takut kalau abang lagi nyari kesenangan lain di luar sana. Ungkap Shanum. Gak mungkin lah. Tolong singkirkan kecurigaan-kecurigaan kamu itu. Iya, maaf. Abang juga minta maaf udah bikin kamu cemas. Iya, udah dimaafin. Tapi lain kali harus lebih hati-hati lagi. Abang harus ingat, kalau sekarang ada 2 orang yang nunggu abang pulang. Aku sama calon anak kita loh. Zahran tersenyum, itu benar. Sekarang bukan hanya Shanum yang menunggunya pulang dari kantor. Tapi ada si kecil yang masih di alam rahim yang juga menunggunya pulang untuk mengelusnya. Maafin papa ya. Papa janji deh gak akan bikin mama kamu cemas lagi. Kata Zahran sembari mengelus perut istrinya seolah sedang berbincang dengan si jabang bayi. Shanum pun merasa terobati dengan sikap manis Zahran itu. Oh iya, terus gimana kondisi Bang Nares sekarang? Tanya Shanum beralih topik lagi. Tadi masih kritis, dia terlalu banyak dihantam di bagian kepala. Ya Allah, semoga dia cepat pulih. Harap Shanum masih sangat prihatin. Semoga. Shanum sangat cemas, tapi berusaha menyembunyikan itu agar Zahran tak salah paham lagi. Kita ke rumah Ira sekarang, tanya Zahran. Iya, tapi abang beneran gak apa-apa kan aku tinggal sendirian di sini? Gak apa-apa, besok kan kita ketemu lagi. Abang juga pasti ikut rombongan Bang Gary kan? Iya, abang ikut rombongan. Abang pakai kemeja batik aja ya. Aku udah siapin di lemari yang aku pisahin di bagian kedua, kata Shanum. Oke. Ya udah, boleh pergi sekarang nggak? Aira sama Mirna udah ngechat terus dia tadi nih. Iya, sekarang kamu udah siapin barang yang kamu bawa. Udah, aku udah siapin di tas. Ya udah, ayo sekarang. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Assalamualaikum.